Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman LPPL di mana saja Anda berada. Kali ini kita di program Mitra Tani dan kita akan berbincang-bincang seputar pertanian. Dan telah hadir di studio kami saat ini Ibu Lia Susilawati, penyuluh pertanian pada BPP Tanjung. Selamat datang, apa kabar Ibu Lia? Sehat Bu Lia ya? Alhamdulillah sehat. Oke, kelihatan bersemangat pagi ini Bu ya. Insya Allah. Kita berbincang-bincang. Saya panggil Ibu Lia saja boleh? Boleh. Oke, Bu Lia, nanti sepanjang kebersamaan kita nanti kita juga mengundang pemirsa yang pengen bergabung bersama kita. Silahkan lewat line telepon juga boleh ya di 08134878782112 atau lewat Facebook. Silahkan bertanya lewat komentar Facebook ya. Ada Ibu Lia. Ibu Lia, kita berbincang-bincang terkait dengan cara tepat mendapatkan dan memanfaatkan pupuk bersubsidi. Sebelum kita ke sana, Ibu Lia, tadi di awal saya perkenalkan dari BP Tanjung. BPP ini kalau boleh tahu apa sih singkatannya Bu? Dan kerjanya apa aja gitu loh? Ya, barangkali masyarakat perlu tahu ini. Ya, terima kasih Pak. BPP Tanjung adalah Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Tanjung. Itu beralamatan di Kelurahan Hikun, Seberang Kompi, itu mewilayahi 2 kecamatan. Yang sekarang itu Kecamatan Tanjung dan Kecamatan Murung Pudak. Kami di sana sebagai tempat wahana belajar, wahana kerjasama, semua yang ada penyuluh di WKPP dari beberapa 2 kecamatan tadi Pak, kayak Ulun saja bertugas di desa Sungai Pimping dan Banyu Tajun. Jadi itu masuk kecamatan Tanjung kan. Jadi di sana ada sekitar 11 orang penyuluh. 11 orang penyuluh ya. 3 orang P3K, sisanya PNS. Oke, dari 2 kecamatan yang dirangkum ini Bu ya, itu dengan 11 petugas penyuluh apakah kira-kira cukup Bu untuk mengcover 2 kecamatan tersebut? Tidak Pak, karena posisinya untuk di Kecamatan Murung Pudak ini ada satu WKPP, itu Desa Kasiau dan Kasiau Raya, itu penyuluhnya kosong, karena tidak ada penyuluhnya, kekurangan penyuluh, dan sebagian ada yang sampai 3 desa kami Pak. Oh ya gitu ya? Seharusnya kan kalau sesuai dengan perundang-undangannya 1 penyuluh 1 desa. Idealnya begitu ya, tapi selama ini oke-oke saja Bu ya? Ya dijalani Pak, sesuai tupoksi kerja kita sama-sama. Baik Ibu Lia, kita kembali ke bahasan kita tentang pupuk bersubsidi. Kalau dijelaskan dulu Bu, apa ini pupuk bersubsidi? Apakah pupuk yang dibayari oleh pemerintah atau pupuk gratis kah, itu bagaimana ini Bu Lia ini? Ya, kalau untuk pupuk bersubsidi itu adalah pupuk yang pengadaannya dan penyalurannya mendapatkan subsidi dari pemerintah Pak. Jadi separuh di subsidi pemerintah, separuhnya adalah duit pribadi petani masing-masing. Artinya separuh dibayari oleh pemerintah ya, begitu Bu ya. Kalau misalnya harganya 1.500 pemerintah, 500 masyarakat begitu Bu ya. Iya Pak. Oke, baik Bu. Apa saja Bu persyaratan untuk mendapatkan pupuk bersubsidi itu Bu? Apakah ada kriteria tertentu? Misalnya petaninya yang bagaimana yang bisa mendapatkan pupuk bersubsidi ini? Apakah semua petani bisa mendapatkan itu? Untuk pupuk bersubsidi tidak semua bisa mendapatkan. Yang jelas syaratnya yang pertama, petani tersebut harus masuk dalam kelompok tani dan kelompok tani itu tersebut terdaftar dalam Simulhutan. Simulhutan ini adalah sistem manajemen penyuluhan pertanian yang berbasis data, dalam artian terdaftar secara online sampai ke kementerian. Itu diakui sampai ke kementerian data kelompok taninya. Jadi petani itu harus masuk ke dalam kelompok tani tersebut dan baru bisa diinput untuk penebusan pupuk subsidinya. Oke. Lantas bagaimana caranya Bu? Tadi kan tidak boleh nih perorangan, katakan begitu, yang dapat harus ikut kelompok, dan bagaimana kelompok itu bisa mendapatkan katakanlah mungkin masuk data dalam di Kementerian Pertanian ini. Bagaimana caranya nih Bu agar masyarakat yang sudah berkelompok itu bisa masuk data itu? Apakah perlu berkoordinasi dengan BPP misalnya? Ya, yang pertama bagi petani yang belum masuk
Yaitu kita dalam artian silahkan datangi penyuluh di WKPP masing-masing, itu di wilayah binaan masing-masing atau di desa masing-masing ada penyuluhnya. Silahkan koordinasi karena sebagian di desa itu ada juga yang petani yang tidak masuk dalam kelompok. Nah, untuk mendapatkan pupuk bersubsidi tadi kan syaratnya harus masuk kelompok, masuk Pak. Kelompok, ya. Jadi silahkan mendaftar, nanti dibantu administrasinya dengan pendataan biaya KTP, Pak, KTP dan kartu keluarga. KTP dan kartu keluarga ya. Nah, bagi kelompok yang sudah terdaftar, nanti biasanya penginputan data untuk EDKK itu di bulan Oktober, November, Desember untuk ditebus tahun berikutnya. Oh, jadi daftar dulu di bulan Oktober, November, nanti barangnya, pupuknya datangnya di bulan Januari sampai Desember. Januari dan sampai Desember ya. Adakah batasan tertentu, Bu? Misalnya si A mendapat sekian kilo, misalnya pupuk ABCD misalnya. Apakah itu memperolehnya itu apakah tergantung secara individu atau luasan lahan, Bu, yang diterima oleh para petani terkait dengan pupuk bersubsidi ini? Ya. Kalau untuk data itu satu KTP atau satu petani itu maksimal lahannya itu 2 hektar, Pak, yang dibantu oleh pemerintah dalam satu musim tanam. Jadi dalam artian satu petani itu ya kalau lebih pada 2 hektar tidak bisa dibantu. Jadi misalnya ada padi, habis itu ada kopi dan lain-lain, itu kumulatif dalam artian jumlahnya harus 2 hektar. Di bawah itu bisa, jangan lebih pada 2 hektar. Oh, jadi kalau misalnya dia punya 3 hektar katakanlah begitu, kumulatif daripada tanaman-tanaman yang lain, kopi misalnya juga lahan-lahan yang lain selain sawah juga kelebihannya itu bayar sendiri, begitukah? Nggih. Dalam artian yang disubsidi pemerintah cuma maksimal 2 hektar satu petani. Maksimal hanya 2 hektar ya. Kenapa bisa begitu, Bu? Bukankah kita harusnya nih membuka lahannya lebih sebanyak-banyaknya begitu ya, agar produksinya lebih tinggi dengan luasan tanah yang harusnya diperbanyak dan kaitannya pupuknya juga disubsidi lebih banyak? Ya, karena itu sudah peraturan pemerintah, Pak. Oh, gitu. Karena pertama, kemudian kalau lebih pada 2 hektar itu adalah petani sukses dalam artian gitu. pemerintah ya. Ya. Makanya yang dibantu ini kan karena subsidinya untuk yang kalangan masyarakat menengah ke bawah dalam artiannya. Jadi ya dibatasi dengan 2 hektar maksimal satu petani. Oke. Satu musim tanam kayak gitu. Untuk satu musim tanam begitu ya. Oke. Tadi sudah dibatasi, Bu ya. Satu KTP untuk satu petani untuk maksimal 2 hektar. Kalau boleh tahu berapa sih, Bu, harganya pupuk-pupuk ini, Bu, yang di pasaran begitu untuk petani yang bersubsidi nih? Apakah benar memang harganya lebih murah timbang yang tidak bersubsidi? Jangan-jangan hanya tulisannya saja bersubsidi, tapi ketika bayar bisa saja terjadi hal itu ya. Kalau untuk harga, kita sudah punya standar harga harga eceran tertinggi itu berlaku untuk di kios, Pak. Oh gitu. Jadi untuk kios itu setiap kecamatan ada kiosnya. Contohnya untuk kecamatan kita, Kecamatan Tanjung, itu kiosnya berada di Jalan PDAM Kelurahan Agung. Jalan PDAM ya. Di Kelurahan Agung itu ada kiosnya atas nama Pak Saidi. Dalam artian itu sudah resmi kiosnya, Pak. Jadi kita cuma bisa membeli di situ. Nah, jadi harga standar HET tadi di situ berlakunya, Pak. Jadi untuk urea harganya itu kita ambil persak aja, soalnya kan ya masyarakat, banyaklah kemampuannya ya, kebutuhannya. Masyarakat kita kan taunya karungan kayak gitu kan. Nah, jadi satu karung itu isinya 50 kilo untuk urea harganya 112.500. Kemudian untuk NPK subsidi itu harganya 115.000 per sak, Pak, isi 50 kilo. Nah, kemudian ada organik. Organik itu harganya 32.000 per karung isi 40 kilo. Nah, gitu, Bu ya. Bu, ini kalau boleh berandai-andai, Bu ya, mungkin saya juga mewakili petani nih, Bu ya. Kalau bisa tidak hanya pupuk, Bu, yang disubsidi, tapi mungkin juga hal-hal lain, misalnya herbisidanya kah, atau hal-hal lain, saprodinya lah, katakanlah begitu, yang bisa bagaimana menurut Ibu, Bu? Ya, kalau menurut kami penyuluh ya, di kami penyuluh ya bagus, Pak, dalam artian, dan lebih bagus lagi yang disubsidi itu adalah harga. Misalnya harga gabah dan harga
supaya petani itu dalam artian untuk budidayanya lebih semangat karena Lebih semangat. harganya sudah terjamin, Pak. Oh gitu. Kalau ini kan harga kita masih ya ada tinggi, ada rendah kan. kayak Berarti gitu. masih fluktuatif untuk Iya, harga Bu ya? kalau harga. Oke, baik. Ibu Lia luar biasa. Semangat sekali kita pagi hari ini Bu ya. Iya. Ketika kita harusnya kita di tengah sawah ini Bu ya. Bincang-bincangnya ini Iya. karena lebih asik begitu. Tapi oke lah. Ya, dan silahkan buat Anda yang pengen bergabung, ada Ibu Lia Susilawati. Beliau adalah penyuluh pertanian BPP Tanjung. Di kesempatan kali ini kita berbincang-bincang terkait dengan pupuk bersubsidi. Anda bisa bergabung juga lewat Facebook, ya komentar di Facebook, bertanya sajalah di sana atau lewat line telepon di 0813 4878 2112. Ibu Lia, kita nanti akan lanjutkan bincang-bincang kita kali ini dengan bahasan yang lebih seru terkait dengan subsidi ini Bu ya. Iya, Karena subsidi ini ya dicari-carilah bagi masyarakat Bu ya, terutama petani karena mereka sangat menginginkan sekali. Tapi setelah yang berikut ini. Pupuk bersubsidi. Tadi sudah disinggung Bu ya, cara mendapatkannya itu dengan masuk dalam kelompok tani. Kemudian di kelompok tani tersebut diinput ke kementerian data-datanya sehingga bisa diketahui untuk daerah Tabalong, untuk daerah BPP Murung Pudak dan Tanjung berapa kebutuhannya begitu Bu ya. Dan tentu saja jatahnya sudah ditentukan begitu. Hanya untuk 2 hektar begitu Bu ya, Inggih, Pak. untuk satu orang ya. Bu, kemudian bisa dijelaskan Bu, komoditas penerima pupuk bersubsidi ini Bu, apa saja? Inggih. Untuk pupuk bersubsidi ini sesuai dengan permintaan di kementerian itu cuma ada 9 komoditas yang disubsidi. Yang pertama itu untuk di bidang tanaman pangan, itu ada padi, ada jagung dan kedelai. Kedelai ya? Iya. Kemudian ada di tanaman hortikultura itu ada 3 jenis juga Pak, yaitu bawang merah, bawang putih, dan cabai atau lombok. Oh begitu. Tinggi. Kemudian di perkebunan ada 3 komoditas juga, yaitu kopi, kakao, dan tebu rakyat. Oh gitu ya. Di luar itu tidak ada Pak. Ya, Tidak gitu, ada Pak. ya. Tadi dikatakan yang ini perkebunan kopi, kakao, dan tebu Bu ya. Iya. Padahal untuk 3 komoditas tersebut di Tabalong hampir nggak ada barangkali Bu ya. Ada cuma sedikit. Ada sedikit ya. Iya. Tapi justru karet, harusnya karet ini masuk ini Bu. Bagaimana menurut Ibu Bu? Iya. Karena karet ini adalah produk unggulan di Tabalong, tapi justru tidak masuk dalam yang mendapatkan pupuk bersubsidi. Tinggi. Jadi untuk pupuk subsidi untuk tanaman karet itu sekitar 3 tahunan lebih sudah hilang Pak. Jadi ya gempor juga dalam artian ribut kan di Ribut, lapangan. Itu udah peraturan pemerintah dan hitungannya masalahnya mungkin macam-macam ya. Permasalahannya kenapa itu dihilangkan kita tidak tahu, itu keputusan dari pemerintah pusat. Cuma dalam artian kita cuma bisa membantu masyarakat dalam artian kelompok tani. Di dinas juga ada kegiatan program bantuan pupuk gratis. Oh ya? Di dinas perkebunan dan peternakan itu ada bantuan pupuk untuk perkebunan Pak dalam artian karet. Cuma dalam artian tidak semua kelompok juga bisa dapat karena kan anggarannya setiap tahun ya ada banyak kayak gitu kan. Itu siapa yang menganggarkan itu? Pemerintah daerah kah atau pemerintah pusat Bu? Pemerintah daerah ada. Ada ya. Pemerintah daerah kabupaten dan provinsi juga ada bantuan pupuk. Nggih. Padahal kalau boleh berkehendak nih, Nggih. ada panggasan pupuk kesan karet gitu ya Bu ya. Karena ini justru 3 komoditas yang tadi masuk itu kakao, tebu dan segalanya itu kan tidak ada lah ya di bukan Tabalong. komoditas unggulan untuk Kabupaten Tabalong. Tabalong ya. Ya semoga ya dalam artian pemerintah kita dalam artian bisa berkoordinasi lagi di Kementerian Pertanian dan pemerintah pusat ya. Semoga dalam artian komoditas karet ini dimunculkan lagi. Iya, iya. Karena semua mengeluh Pak dalam artian petani di lapangan mengeluh karena subsidi untuk karet hilang semua kayak gitu kan. Sedangkan komoditas utama kita semua itu karet nyadap kayak gitu kan. Iya, iya. Apalagi saat ini harga karet sudah mulai membaik Iya. begitu kan, harusnya juga diimbangi dengan pemupukan yang bagus begitu ya. Tapi mudah-mudahan lah pemerintah daerah dalam hari ini Dinas Pertanian Bu ya Inggih. bisa menyuarakan suara-suara para petani karet ini Bu ya. Iya. Oke Bu, bagaimana caranya memilih jenis pupuk
bersubsidi ini, Bu? Caranya? Oke. Kalau untuk pupuk bersubsidi itu sudah ditentukan pemerintah juga, Pak. Yang disubsidi itu cuma ada 4 jenis. Yang pertama itu ada urea, kemudian NPK, ada NPK Plus. Nah, untuk NPK Plus ini dikhususkan untuk tanaman kakao. Sedangkan kita di sini belum ada kakao. Iya. Kemudian terakhir itu organik. Nah, untuk jadi untuk tanaman padi biasanya ada 3 jenis yang dianjurkan, yaitu urea, NPK, dan organik. Oke. Untuk dosis pemupukan itu sudah ditentukan oleh aplikasi, Pak. Kadang-kadang untuk setiap kecamatan tuh beda-beda dosis pemupukannya. Jadi sesuai untuk penginputan, kami petugas penginputan juga mengacu pada standar dosis pemupukan. Jadi kayak untuk yang padi di Kecamatan Tanjung aja, untuk urea itu cuma 175 per hektar. Dosis pemupukan. Untuk NPK itu 300 per hektar. Jadi tidak bisa di atas pada itu kayak gitu. Itu untuk 1 hektar lahan. Kalau punya 2 hektar lahan berarti kan dikali 2. Kali 2, Bu, ya. Jadi, itu yang didapatkan oleh mereka, Pak. Bu. Oke. Bu, tadi kita tahu bahwa pupuk ini Bu ya yang bersubsidi ini boleh dikatakan terbatas begitu ya. Adakah trik-trik atau gimana ya untuk bisa memanfaatkan pupuk yang seadanya katakanlah begitu Bu ya, karena terbatas ini agar tanaman para petani ini bisa menjadi lebih maksimal. Upaya-upaya apa yang dilakukan oleh penyuluhan lah, tim penyuluh maksud saya dalam hal ini, Bu? Kalau kami tim penyuluh ya salah satunya, Pak, kami menyarankan untuk penggunaan pupuk dalam organik. Karena kan kita itu bersubsidi juga? Enggak, Pak. Tidak ya? Iya, maksudnya kalau pupuk organik ini kita bisa beli di luaran atau kita bikin sendiri. Oh, ya? Untuk mengurangi penggunaan pupuk kimia atau pupuk subsidi, karena kan tiap tahun pupuk subsidi ini anggarannya lumayan besar kan disubsidi oleh pemerintah. Kita kada tahu ke depannya subsidi ini akan berlanjut atau tidak. Mudah-mudahan terus, Bu ya. Ya, mudah-mudahan sih kayak gitu kan. Dan bisa bertambah lagi. Cuma kalau kami menyarankan dalam artian kita selang-seling dalam artian kalau bisa ya tadi penggunaan kimia, pupuk organik bersubsidi, dan kita penggunaan juga pupuk hayati dalam artian organik, Pak. Tapi selama ini petani sudah dianjurkan untuk melakukan diversifikasi pupuk, Bu ya. Untuk lebih ya menghemat pupuk yang tidak ini lagi. Bu, ini kan ada pupuk bersubsidi dan ada yang tidak bersubsidi, Bu ya. Apa bedanya, Bu? Kalau harga mungkin sudah jelas, Bu ya. Apakah kualitasnya berbeda, Bu? Yang non subsidi lebih bagus dan yang bersubsidi tidak lebih bagus dalam tanda petik, begitu bagaimana, Bu? Tinggi. Kalau untuk harga ya jauh kata Bapak emang beda kayak gitu antara pupuk bersubsidi dengan tidak bersubsidi. Cuma untuk kandungannya kalau yang bersubsidi ini sudah ada peraturannya, Pak. Kalau NPK aja itu kandungannya 15, 10, 12. Jadi ureanya atau unsur N-nya itu 15, habis itu fosfornya itu 10, kaliumnya 12. Nah, sedangkan di luaran itu banyak pupuk NPK, misalnya ada 16, 16, 16, ada 15, 15, 15 kayak gitu kan. Unsur yang ada di dalam kandungannya. Pak. Kalau untuk urea sama, Pak, 46% unsur N-nya. Jadi tidak ada beda, cuma yang membedakan untuk pupuk subsidi dan tidak bersubsidi biasanya pupuk subsidi ini warnanya sama, Pak. Pink semua dalam satu kemasan. Kalau pupuk yang kayak urea kan orang tahu pupuk putih aja kayak gitu kan, warnanya putih kayak gitu. Kalau yang NPK biasa atau yang di luaran agak pink cuma kemerahan. Kalau yang untuk subsidi itu semua warnanya sama, Pak. Supaya tidak ada ya penyalahgunaan lah dalam artian kayak gitu. Nah, Bu, saya ingin membahas penyalahgunaan nih, Bu ya. Bu, tidak bisa kita pungkiri, Bu ya, apapun bisa disalahgunakan begitu, Bu ya. Termasuk pupuk. Dalam arti bisa saja pupuk yang ya palsu lah saya katakan begitu. Bagaimana para petani bisa yakin, Bu, bahwa pupuk ini palsu dan pupuk ini sah dari pemerintah daerah? Adakah petunjuk-petunjuk tertentu yang menyatakan ini loh yang benar begitu, Bu? Kalau kami dalam arti memberi acuan, kalau untuk pupuk bersubsidi yang pertama itu tidak dijual bebas. Yang kedua, kita belinya pasti di kios. Pasti di kios, ya? Kios resmi yang sudah ditunjuk oleh pemerintah. Nah, untuk yang di luar itu kan non subsidi ya beredar luas dimanapun ada kayak gitu kan. Dan itu juga kalau untuk pupuk subsidi itu kemasannya sudah satu kemasan, Pak, dalam artian pupuk Indonesia tulisannya. Indonesia yang mungkin lah dari luar negeri, Bu ya. Karena kalau dari luar negeri tidak mungkin disubsidi, bukan begitu, Bu ya? Iya.
Oke, Bu, ini pupuk yang kita dapatkan ini Bu ya, artinya tentu saja kan terbatas sudah pasti kita Bu ya. Dan apakah pupuk yang datang itu sesuai dengan jadwal musim tanam petani Bu atau bagaimana Bu? Nanti ketika waktunya musim tanam, pupuknya belum datang. Akhirnya pupuk yang walaupun bersubsidi tidak terpakai begitu. Bagaimana Ibu melihat ini Bu? Kaitannya antara ketersediaan pupuk bersubsidi tersebut dengan musim tanam petani, Bu. Oke. Kaitan dari tersebut, biasanya kalau kami menyarankan Pak untuk penebusannya lebih cepat di awal. Dalam artian kita musim tanam ini biasanya di Oktober, November, Desember sampai ke Januari kan. Nah, kalau kami menyarankan di bulan 9 itu semua kelompok tani kalau bisa sudah nebus. Sesuai dengan kebutuhannya. Iya, sesuai dengan kebutuhan yang sudah tersusun di RDKK online itu Pak. Walaupun barangnya belum ada gitu ya. Iya, dalam artian kita nebus dulu karena diantara dalam artian seminggu. Karena kalau dalam artian pas musim tanam itu kan dalam artian tadi barengan dengan kecamatan-kecamatan lain dan kabupaten lain. Untuk distributor di Kabupaten Tabalong itu mencakup 3 kabupaten Pak mereka. Jadi lumayan besar juga kan tanggungan wilayahnya dalam artian luas. Jadi dalam artian diberitahu kepada masyarakat atau kelompok tani dalam artian pas musim tanam lebih cepat sebulan berdulu dalam artian kita nebus pupuk. Sebulan berdahulu pula. Nanti ketika datang sudah tinggal ambil aja ya. Karena pupuk apalagi untuk padi Pak. Tanaman padi ini bukan tanaman tahunan. Tanaman padi ini kalau sudah pas musim pupuk kita harus beri. Kalau lewat kan akan bermasalah. Nah itu yang saya maksud tadi Bu, ketika kita waktunya memberi pupuk, sementara pupuknya belum tersediakan ini jadi susah. Tapi sudah bisa diantisipasi dengan menebus dulu uang dulu lah ya kan. Duitnya berdahulu, barangnya kena ya kalau. Baik teman-teman LPPL Mitra Tani di mana saja Anda berada, silakan bergabung bersama kami, silakan ajukan pertanyaan mumpung ada Ibu Lia di kesempatan pagi hari ini, Ibu Lia Susilawati, penyuluh pertanian beliau ya, lewat Facebook, komentar Facebook. Sudah ada yang pengen bergabung, nanti ada teman-teman operator yang akan membantu kami terkait dengan pertanyaan-pertanyaan Anda. Jangan kemana-mana, saya masih ingin berbincang-bincang dengan Ibu Lia di kesempatan pagi hari ini di program Mitra Tani. Mitra Tani masih bersama kita di suasana pagi hari ini deh ya, dan ada Ibu Lia Susilawati. Semakin lama semakin asik Bu ya, bincang-bincang terkait dengan para petani lah begitu, apakah itu tentang pupuk atau tentang metode pertaniannya ya Bu ya. Ibu Lia, apa dampak penggunaan pupuk bersubsidi yang tidak tepat bagi tanaman dan lingkungan? Misalnya karena kita pengen tanaman kita cepat gede begitu Bu ya, kelihatan subur, banyakin aja pupuknya begitu. Bagaimana Bu? Iya, ini dampaknya ada Pak. Kalau untuk tanaman, yang pertama biasanya kerusakan akar karena tanaman tersebut apalagi padi Pak, itu kan sudah ditentukan dalam artian padi ini berapa sih ukurannya dalam artian pupuknya. Makanya kami sebagai penyuluh biasanya kami pasti menyampaikan yang namanya pemupukan berimbang. Jadi penggunaan pupuk itu bukan satu jenis saja dan itu harus dalam artian semua unsur yang ada yang diperlukan tanaman itu tersedia. Makanya kalau untuk tanaman padi kita menganjurkan kalau bisa untuk urea itu dikurangi. Kenapa? Karena kalau untuk tanaman padi itu kalau kebanyakan urea tanamannya akan dalam artian benar-benar hijau, cuma daya tahan tubuhnya kurang bagus Pak. Jadi cepat terserang penyakit kayak gitu kan. Jadi hitungannya terhadap lingkungan juga, hitungannya pencemaran lingkungan juga ada dampaknya kayak gitu Pak. Makanya kalau untuk penyuluh kami menyarankan dalam artian penggunaan pupuk itu sesuai dengan peruntukannya. Kayak padi itu harus berimbang, ada urea, ada NPK kayak gitu Pak. Oke, agar tidak salah ini Bu ya, salah apa namanya? Salah dosis lah katakan begitu ya. Karena kalau dosisnya kurang juga tidak bagus, kelebihan juga tidak bagus juga. Bu, tadi kita berbincang-bincang terkait dengan pupuk bersubsidi nih Bu. Adakah Bu ya minimal saran atau apalah pada para petani
untuk menggunakan pupuk alternatif yang ramah lingkungan juga, Bu? Adakah? Oke. Ya, kalau kami pasti menyarankan dalam artian kalau bisa penggunaan pupuk itu kita juga menggunakan pupuk hayati atau organik, Pak. Karena apapun yang namanya kimia pasti ada efek sampingnya. Nah, kayak gitu ya. Dan pupuk organik itu kita bisa bikin sendiri atau kita beli. Nah, dengan bahan-bahan yang ada di sekitar kita bisa gunakan, Pak. Jadi hitungannya lebih ramah lingkungan dan biaya lebih hemat. Lebih hemat ya. Tinggi. Sementara kalau untuk pupuk bersubsidi ini ada masa kedaluarsanya nggak, Bu ya? Ada, Pak. Dalam Ada, artian apalagi kayak urea, apabila petani itu sudah hitungannya kemasannya sudah dibuka, urea itu kan kandungannya N yang cepat menguap, dalam artian. Jadi kami menyarankan dalam artian bila sudah dibuka itu disimpan baik-baik. Kalau mau dipakai dalam artian bisa disimpan dengan rapi lah kemudian harinya kayak gitu kan. Pasti setiap apapun barang pestisida itu ada yang namanya kadaluarsanya gitu, Pak. Bisa ada rusaknya, masa rusaknya ya, Bu ya. Rusaknya. Bu, tadi kita dikatakan bahwa untuk adalah dosis tertentu, Bu ya, agar bisa tepat sasaran. Maksudnya tuh tepat tanaman ini sekian porsinya begitu ya, Bu ya. Bu, bagaimana kita mengevaluasi, Bu, terhadap penggunaan pupuk ini di petani, Bu, agar sesuai tadi peruntukannya begitu ya. Bisa saja petani punya lahan 1 hektar katakanlah begitu, ternyata dia tidak pas memberikan pupuknya. Bagaimana para penyuluh dalam hal ini untuk memberikan atau mengawasi bahwa pupuk yang diberikan pada tanaman itu sudah sesuai, Bu? Jadi untuk pengawasan pupuk bersubsidi di tiap kecamatan juga ada petugasnya, Pak. Petugas Perpal namanya. Itu kami memverifikasi penyaluran pupuk. Dalam artian itu harus sampai ke petani dengan tepat waktu dan jumlahnya, Pak. Iya. Misalnya petani itu nebus misalnya 1 ton, ya, jadi dalam artian satu kelompok 1 ton itu harus sampai 1 ton. Sesuai dengan peruntukannya dan jumlahnya yang dipesan. Misalnya kayak urea 1 ton, NPK 1 ton itu harus sesuai. Kalau sudah kami periksa, kita laporkan lagi ke dinas terkait, Pak. Dalam artian penyalurannya sesuai dengan peruntukannya, dan untuk kami sarankan juga ke petaninya penggunaannya dalam artian segera, dalam artian karena pupuk ini dalam artian walaupun dalam kemasan hitungnya pasti akan berdampak, dalam artian nanti kelama-kelamaannya akan keras, Pak, dalam artian. Makanya kadang-kadang banyak petani itu yang mengeluh barangnya itu batu-batu aja kayak itu, dalam artian itu karena tadi kelamaan tersimpan, Pak. Iya. Jadi kalau ya sudah ditebus, kalau tanamannya perlu pupuk secepatnya lah diberikan. Secepatnya digunakan begitu ya. Iya, Pak. Oke, Bu, menyambung jawaban Ibu tadi, Bu ya. Ini ada pertanyaan, Bu ya, dari Andung Sutoyo. Ya, selamat pagi Pak Andung Sutoyo. Mumpung ada Ibu Lia, beliau bertanya ini, Pak Andung Sutoyo, minta sarannya, Bu, katanya. Pupuk bersubsidi ini kan terbatas. Kalau ada petani atau oknum lah ya, Bu ya, katakanlah begitu, yang suka nyetok, maksudnya tuh apa ya, menimbun lah begitu, Bu ya. Beli banyak tapi tidak digunakan begitu ya, menyetok gitu maksudnya. Kebanyakan lebih baik dinasehati atau kita minta ke dia, Bu ya, atau bisakah dilaporkan begitu, Bu, kira-kira menurut Pak Andung Sutoyo ini bagaimana pertanyaan beliau nih? Setidaknya dengan begitu jadi tepat sasaran lah ya kan, kalau misalnya tidak terjadi hal-hal yang itu. Terima kasih, Pak. Mungkin begini. Biasanya pas waktu penebusan itu datangnya di satu tempat, misalnya di rumah ketua kelompok. Nah, itu menebusnya dalam artian beberapa petani ngumpul jadi satu kan, dalam artian kelompok tani. Itu orangnya bisa banyak, dan biasanya dalam 1 hari itu dalam artian tidak mesti diambil mereka, Pak. Ada kadang-kadang petani atau anggota itu cuma 4 nebeng, dan artian 4 anak dulu ada ketua. Berapa bila sudah musim tanam hanya diambil kayak gitu. Makanya kadang-kadang orang melihat itu adalah menyetok. Penumpukan. Padahal itu milik anggota yang belum diambil. Mungkin salah satunya itu. Nah, cuma kalau itu benar-benar dalam artian menyetok, mungkin kita bisa dalam artian memberi dalam artian saran atau apapun, pengertian. Pada itu tadi kan sudah
dipadahi peruntukannya. Pupuk hidup subsidi ini kan untuk satu petani maksimal 2 hektar. Jadi sudah ketahuan berapa yang bisa mereka tebus ya gitu kan. Kalau lebih pada itu ya tadi paling punya anggota, karena itu dalam artian masuk kelompok. Dan itu kayaknya tidak menjadi masalah, asal jangan berlebihan banget. Nah itu kita akan tindak Pak, dalam artian kalau itu sesuai dengan peruntukannya, punya anggota dan punya kelompok yang menebus, itu sesuai jumlahnya, dan kita dalam artian paling memberi pengertian aja dalam artian masyarakat umum, dalam artian yang tidak masuk yang data untuk menebus pupuk, dalam artian silahkanlah datang atau berkunjung ke BPP Tanjung. Kalau tidak ada ketemu penyuluhnya, bisa datang ke BPP Tanjung, memberi dalam artian bertanya bagaimana mereka petani yang luaran itu bisa mendapatkan pupuk juga kayak gitu kan. Oh begitu. Nanti kami arahkan dalam artian supaya mereka tuh bisa juga mendapatkan pupuk di luar petani yang berkelompok tadi. Oh, ada kemungkinan begitu Bu ya? Iya, salah satunya mereka harus ikut kelompok tadi, ikut Pak. Kelompok paling tidak ya. Oke, jadi kaitannya dengan jawaban Pak Andung Sutoyo tadi, kecil kemungkinan para petani bisa untuk menyetok itu Bu ya, karena sudah ada datanya begitu Bu ya. Ibu Lia misalnya punya lahan sekian hektar, pastilah tidak akan lebih daripada itu begitu ya. Kalau toh kelihatan nyetok mungkin hanya sekedar nitip saja Bu ya. Nitip dengan ketua kelompok. Jadi ketua kelompok punya gudang misalnya begitu kan. Itu ketua kelompoknya menyetok barang kah? Ternyata tidak. Itu sebenarnya ada titipan karena bisa saja para petani tidak punya tempat begitu Bu ya. Oke. Bu, terakhir Bu, untuk tahun 2025 ini berapa alokasi pupuk bersubsidi di wilayah area BPP Tanjung ini Bu? Untuk sesuai data yang terbaru, alokasi pupuk bersubsidi tahun 2025 untuk Kecamatan Tanjung itu untuk urea itu ada 170,80 kilo atau 170 ton Pak, sekecamatan Tanjung. Dan NPK itu ada 214,6 ton. Jadi untuk organik juga ada itu 10 ton. Jadi itu khusus Kecamatan Tanjung. Biasanya di akhir tahun penebusan pupuk bersubsidi itu Kecamatan Tanjung paling banyak, atau gitu, mendekati 100% penebusannya. Oh gitu Bu ya. Cuma untuk penebusan biasanya per musim tanam Pak, yang rame-ramenya itu di musim tanam musim hujan kayak gini, di Oktober, November, Desember, itulah kadang-kadang tak umbayan ya kita lah bareng, lalu maulah hitungannya penyaluran itu agak terlambat, itu aja sih. Dengan jumlah yang Ibu sebutkan tadi, apakah cukup untuk memenuhi kebutuhan pupuk di Tabalong terkait dengan pupuk subsidi Bu? Kalau melihat evaluasi tahun tadi atau tahun sebelumnya 2024, insya Allah cukup Pak. Insya Allah cukup ya. Oke, Ibu Lia, apa yang ingin Ibu sampaikan kepada para petani Bu terkait dengan pupuk bersubsidi ini Bu sebagai closing statement Bu? Pesan saya kepada para petani di luar kelompok tani, dalam artian mereka sama-sama pada budidaya tanaman, sama-sama dalam artian bertanaman, berusaha tani dalam artian cuma tidak masuk kelompok tani. Jadi silahkan hubungi penyuluh yang ada di desa masing-masing, dalam artian untuk bergabung dalam kelompok tani. Apapun kegiatan di pertanian itu semua beransur dari kelompok tani. Begitu Bu ya. Oke, Ibu Lia Susilawati, terima kasih telah hadir di studio berbincang-bincang pada program Mitra Tani. Kami ingin Ibu kapan-kapan datang lagi ke sini Bu ya. Kita ngobrol-ngobrol tentang berbagai hal, apakah itu lahan pertanian, apakah itu tentang pupuk atau tentang hal lain Bu ya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, mudah-mudahan kebersamaan kita ada manfaatnya Bu ya. Itu tadi teman-teman LPPL bincang-bincang kita di program Mitra Tani. Kami pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih sekali lagi dan kita akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.